Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Salawat bermahkotakan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tidak saya perpanjangkan lagi mukadimahnya, langsung saja kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yang mana pemateri pertama oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan definisi daripada piutang. Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen piutang adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian piutang untuk menjaga arus kas tetap stabil. Dan selanjutnya ada jenis piutang dalam keuangan. Itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada piutang murabaha. Itu timbul dari akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan yang kedua ada piutang ijarah. Itu timbul dari akad sewa menyewa. Dan yang ketiga ada piutang salam dan istisna. Itu terkait akad jual beli barang dengan pesanan atau pembayaran di muka. Manajemen piutang perusahaan barang dan jasa, penjualan tunai, kas kredit, piutang kas. Konsep manajemen piutang ada beberapa, ada 3. Pembelian kredit, penilaian kelayanan kredit, sistem pencatatan. Langkah-langkah pengelolaan piutang. Yang pertama, analisis risiko piutang. Identifikasi potensi gagal bayar. Mengevaluasikan kemampuan pelanggan membayar berdasarkan histori pembayaran, stabilitas keuangan, dan rekaman jasa bisnis. Penyediaan cadangan kerugian piutang. Mengalokasikan sebagian dana untuk mengatasi kerugian akibat piutang yang tidak tertagih, dilakukan dengan penghitungan tingkat risiko pelanggan. Yang kedua, kebijakan penutupan batas kredit. Menetapkan jumlah maksimum piutang yang diberikan kepada langganan untuk mengurangi risiko over kredit. Penetapan jatuh tempo pembayaran. Menentukan waktu pembayaran yang sesuai, misalnya 30 hari atau 60 hari. Disederhanakan kondisi pasar dan prinsip syariah tanpa membedakan bunga keterlambatan. Yang ketiga, monitoring dan pengendalian. Ada 2, mencatat dan pemantunan piutang harian menggunakan sistem pencatatan manual atau berbasis digital untuk melacak jumlah piutang, tanggal jatuh tempo, dan sesuatu pembayaran. Yang keduanya, penagihan secara berkala. Melakukan pengikatan kepada pelanggan melalui surat resime, email, atau kunjungan langsung dengan tetapan menjaga prinsip etika syariah tanpa ketenangan atau
Yang keempat, ada resolusi dan penyelesaian piutang bersamalan. Negosiasi ulang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk merundingkan ulang pembayaran jika menghadapi kesulitan. Yang terakhir, mediasi syariah melibatkan mediator untuk menyelesaikan konflik jika pelanggan tidak mampu memahami kewajiban dengan mengutamakan pendekatan dalam dan adil. Strategi untuk mengurangi resiko piutang tak tertagih. 1. Penjaringan dan pemantauan pelanggan, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan historis terhadap pembayaran pelanggan untuk memastikan kemampuan finansial mereka. Dan yang kedua, mengelompokkan pelanggan berdasarkan tingkat risiko, seperti pelanggan dengan riwayat pembayar lancar, sering terlambat, atau bermasalah. Dan yang ketiga, memeriksa dan mencocokkan data transaksi piutang untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian sejak dini. Yang kedua, penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan piutang, yaitu yang pertama menggunakan akad syariah yang menjelaskan harga barang, margin keuntungan, dan cicilan pembayaran secara transparan. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menjadwalkan ulang pembayaran berdasarkan kesepakatan tanpa tambahan bunga. Dan yang ketiga, melibatkan mediator independen untuk menyelesaikan sengketa piutang dengan prinsip keadilan dan musyawarah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, makin besar investasi yang tertanam dalam piutang. Dan yang kedua, syarat pembayaran atau termin. Semakin lama masa kredit, semakin besar investasinya. Dan yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Batasan kredit dapat berupa kuantitatif atau plafon kredit, yang disebut limit jumlah kredit. Semakin besar plafon kredit per pelanggan, maka besar investasi yang diperlukan. Dan kualitatif atau selektif terhadap kredit. Makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Dan prinsip syariah dalam piutang. Yang pertama, tidak ada riba atau tidak ada bunga tambahan saat pembayaran tertunda. Dan yang kedua, keadilan dan transparansi, atau yang disebut sebuah informasi terkait akad harus disampaikan dengan jelas. Dan yang ketiga adalah tasyiah atau rekonsiliasi. Jika debitur tidak. Selanjutnya ada risiko piutang syariah. Itu terdapat dua risiko. Yang pertama, risiko gagal bayar. Yang kedua, risiko kepatuhan syariah. Di risiko gagal bayar terdapat 5 risiko. Yang pertama, nasabah tidak mampu membayar sesuai jadwal dalam akad murabahah. Yang kedua, keterlambatan pembayaran pada akad ijarah menyebabkan pengurangan pendapatan. Yang ketiga, ketidaktepatan perhitungan kemampuan bayar nasabah saat evaluasi awal. Yang keempat, perubahan kondisi ekonomi nasabah seperti PHK atau penurunan pendapatan. Dan yang terakhir, keengganan nasabah untuk membayar meskipun memiliki kemampuan finansial. Dan di risiko kepatuhan syariah terdapat 5 risiko juga. Yang pertama, pengelolaan piutang tidak sesuai dengan akad syariah yang disepakati. Yang kedua, penambahan beban denda yang menyerupai riba. Yang ketiga, kurangnya dokumentasi yang jelas sesuai syariat. Yang keempat, kesalahan dalam penerapan akad sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau disebut dengan gharar. Dan yang terakhir, pelanggaran prinsip transparansi pada saat perjanjian dengan nasabah. Dan kesimpulannya adalah
Manajemen piutang dalam keuangan syariah harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kebijakan yang sesuai dengan syariat. Dengan pengelolaan yang baik, piutang syariah tidak hanya menjaga kesehatan keuangan lembaga, tetapi juga mendukung kesejahteraan umat.